kembali lagi dengan Mimin. Mari kita lanjutkan spoiler sebelumnya. Kedua pria itu saling memandang tanpa suara di kegelapan. Sedikit demi sedikit, waktu berlalu. Sampai, matilah. Pria tinggi itu yang pertama bergerak. Dia membungkuk sedikit dan menebas lurus ke depan. Seperti yang diharapkan dari seorang mantan anggota militer. Gerakannya cepat dan tepat. Sesuatu yang biasanya tidak dapat dicapai oleh pria dengan tinggi dan berat seperti itu. Slayer mencoba menangkis pisau yang diarahkan langsung ke tenggorokannya dengan tangan kanannya. Kemudian suara bernada tinggi terdengar di ruangan itu. Apa? Slayer telah menangkis pisau di lengan kanannya. Melihat lebih dekat, dia memegang sesuatu. Itu adalah linggis. Linggis baja. Dia memegang linggis itu layaknya satu tonfa. Linggis. Linggis adalah yang terbaik. Itu tangguh dan tidak bisa dihancurkan. Ini terjual di mana-mana. Kau dapat membawanya kemana-mana dan jika seseorang bertanya kepada dirimu apa yang kau lakukan dengan ini, kau bisa katakan bahwa itu adalah sebuah tuas, menurutku. Juga, bisa digunakan sebagai tonfa. Apa? Kemudian, Slayer menggerakkan lengannya, langsung mengenai lengan pria besar itu. Saat dia melakukannya, pria itu menjatuhkan pisaunya. Sialan. Kemudian linggis itu dengan cepat mendekati pria tinggi itu. Dan dia dengan cepat meletakkan tangannya ke depan untuk menutupi dirinya sendiri. Slayer memukul lengan pria itu dengan linggis sementara pria tinggi itu memukul topeng ski Slayer dengan tinjunya. Jadi, di tengah ruang bawah tanah yang gelap yang diterangi oleh sinar bulan, pukulan demi pukulan terus terjadi tanpa henti. Namun, pemburu bandit, Slayer, perlahan mundur. Setiap kali dia mencoba menghindari pukulan keras pria itu, dia harus mundur selangkah. Aku suka seperti ini. Aku sedikit kesulitan. Setelah mendorong Slayer, pria tinggi itu berkata, kau kuat, dan kau tampaknya memiliki pengalaman nyata. Meski begitu, sobat, kau memiliki kelemahan yang besar. Tinggi badanmu sekitar 170 atau lebih, dan berat badanmu aku kira sekitar 60 kg. Tapi tahukah, tinggi badanku adalah 194 hingga 195 cm. Perbedaan ketinggiannya terlalu besar. Bahkan jika kau memiliki linggis, yang harus aku lakukan hanyalah melindungi kepalaku. Sementara dirimu dengan hanya terkena satu seranganku, semuanya akan berakhir. Pria itu berkata dengan bangga sementara Slayer menatapnya dalam diam. Masuk akal. Lagi pula, saat ini aku kesulitan berurusan dengan mantan tentara. Apa kau sudah menyerah? Tidak, aku akan sedikit lebih serius. Slayer berkata, mengubah posisinya. Apa? Aku mempercayai potensi linggis, bobot, kekompakan, bentuk dan kegunaannya sebagai tonfa sangat tinggi. Dan, setelah menghancurkan beberapa penjahat yang berjalan di jalanan malam demi malam, aku sampai pada kesimpulan. Tunggu. Apa kau berserker dengan topeng ski yang berniat mengalahkan penjahat setiap malam hanya dengan linggis? Itu adalah legenda urban terkenal yang akhir-akhir ini membuat para penjahat malam memakai helm kemanapun mereka pergi. Lagi pula, jika mereka memakai helm, tidak masalah jika dia terkena pukulannya. Setidaknya itu tidak akan terlalu menyakitkan. Jawaban yang kutemukan setelah mengalahkan penjahat setiap malam, adalah daripada menggunakannya sebagai tonfa. Lebih baik menggunakannya secara normal. Slayer berkata, sambil memukul pria tinggi itu dengan keras dengan linggis. Itu adalah serangan cepat, dan normal. Pria itu dengan cepat mencoba menutupi kepalanya dengan tangannya. Tapi, lenganku. Pria itu meremas lengan kirinya sambil mengeluh kesakitan. Aku mematahkan tulangmu. Kan? Ini adalah potensi linggis. Tekniknya adalah memukul dalam bentuk L. Dengan begitu, pukulan tersebut memiliki gerakan yang lebih terkonsentrasi. Slayer berkata, memindahkan linggis dari satu posisi ke posisi lain saat menjelaskan kegunaannya. Dan kemudian dia memukulnya lagi. Dia menurunkan dan mengangkat linggis dengan normal. Memukulnya berulang kali. Menunjukkan ketangkasan yang diperoleh dengan memukul ratusan penjahat dengan linggis itu. Tunggu. Petik 2. Dia memukulnya. Dan dia terus memukulinya. Tunggu. Berhenti. Hentikan. Dia memukulnya. Dia memukulnya. Dia tidak berhenti memukulnya. Pukulan lain.
Pukulan lain. Dan pukulan lagi. Suara baja yang menghantam tubuh pria itu bergema di seluruh gudang berulang kali. Sosok tersebut menunjukkan representasi kekuatan absolut dan kekerasan dengan cara normal. Pemburu bandit, Slayer, terus memukulinya sampai pria itu berhenti bergerak. Tetesan darah terus jatuh dari linggis. Ini tidak membantu. Aku tidak bisa mencapai medan itu bahkan saat melawan mantan tentara. Aku butuh kekuatan lebih. Dia berkata, melihat ke bulan di sisi lain jendela. Aku butuh lebih banyak kekuatan. Dia berkata, mengangkat tangannya dan menutupnya. Seolah-olah dia mencoba mencapai bulan yang tak terjangkau di langit. Lalu dia menggelengkan kepalanya untuk menyadarkan dirinya sendiri. Lalu dia melihat Akane. Dia mengambil pisau yang dijatuhkan pria tinggi itu dan dengan pisau di tangannya, dia berjalan ke arah Akane. Akane merasakan bahwa dia dalam bahaya dan mencoba melarikan diri. Tetapi dia tidak bisa bergerak. Dia hanya melihat pisau itu mendekatinya. Tapi, pisau itu tidak melukai tubuhnya, melainkan memotong tali yang mengikatnya. Setelah dibebaskan, Akane menatap pria berpakaian hitam dengan topeng ski di wajahnya. Lalu dia melihat Akane dan berkata, lebih berhati-hatilah saat pulang nanti. Dan dengan itu, dia pergi. Setelah melihat pria itu pergi di tengah kebingungannya, Akane akhirnya menyadari bahwa dia telah menyelamatkannya. Pemburu bandit bergaya, siapa kamu? Dia bertanya-tanya. Tetapi pada saat yang sama, dia merasa seperti pernah mendengar suaranya di suatu tempat sebelumnya. Bagian 6. Keesokan harinya, meski orang tuanya berusaha menolak, Akane tetap bersekolah seperti biasa. Setiap kali dia mengingat apa yang dia alami sehari sebelumnya, dia merasa takut. Tetapi pada saat yang sama, ketika dia mengingat pemburu bandit itu, untuk beberapa alasan dia ingin tertawa. Slayer menyebut dirinya bergaya tapi dia tidak punya selera sama sekali. Kemudian saat dia berjalan melewati pintu, dia bertemu dengan siswa yang sangat dia benci. Selamat pagi, Kageno-kun. Selamat pagi, Nishino-san. Kejutannya begitu besar sehingga dia berhenti di tempat. Kageno telah menyebutkan nama belakang Akane dengan benar. Dan dia merasakan bagaimana tatapannya kali ini tertuju padanya. Juga, suaranya, itu pasti kebetulan. Dia menggelengkan kepalanya untuk membersihkan omong kosong yang dia pikirkan. Dan kemudian berlari mengejar Kageno. Tunggu, Kageno-kun. Petik 2. Hari itu, dia ingin berbicara lebih banyak dengannya. Terima kasih telah menonton videonya. Yang belum subscribe di subscribe dulu guys. Dan jangan lupa nantikan spoiler selanjutnya.